Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Cara Tuhan memanggil orang beriman selalu memiliki keunikan di dalam prosesnya. Tetapi hal itu akan menjadi berkat dan juga akan menjadi teladan bagi orang beriman jika kita sebagai orang beriman menanggapinya karena kita menemukan dan merasakan kasih Allah, bukan karena kita takut kepadanya, tetapi karena cinta yang luar biasa yang menjadikan kita untuk senantiasa mau bersyukur dalam wujud ketaatan akan apa yang kita imani. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa, Engkau menyampaikan kabar gembira Putramu kepada semua orang. Bukalah hati kami agar dapat mengerti sabdanya dan melaksanakan yang dikehendakinya di dalam persiaran hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, ada kisah yang amat sangat menarik. Poin yang pertama dari bacaan pertama pada hari ini, dari kitab Kisah Para Rasul, Lukas menyampaikan bahwa Filipus di dalam karya pewartaan Injil senantiasa mengikuti dan melaksanakan apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam karya dan pelayanannya. Ia tidak memilih-milih kepada siapa dia harus mewartakan, tetapi dia memberikan pewartaannya, memberikan pelayanannya, memberikan pembimbingannya, memberikan pengetahuannya kepada mereka yang mau terbuka akan ajaran yang akan diberikan olehnya. Kesaksian tentang kerajaan Allah, kesaksian tentang perjumpaan Filipus dengan Tuhan Yesus telah mengubah seseorang yang sedang dalam perjalanan dan membaca salah satu kitab. Dan Filipus dengan rendah hati mau mendampingi, tidak menghakimi tetapi menunjukkan jalan. Ketika ia mengatakan siap, maka sebagaimana yang ia katakan, jika Tuhan siap dan percaya dengan segenap hati, Tuhan boleh dibaptis dan menjadi murid Kristus. Tidak ada paksaan, tidak ada sesuatu yang membuat dia tidak memiliki pilihan. Tetapi kehadiran Filipus yang menemani orang itu membuatnya mengalami perjumpaan dengan Kristus, hingga akhirnya ia menanggapi panggilan itu dan sebagai ungkapan imannya ia memberikan diri untuk dibaptis. Akhir-akhir ini kita melihat dan sangat nampak bahwa kita sebagai orang beriman belum memahami betul apa artinya menjadi anak-anak terang. Seringkali Anda dan saya serta kita semua berpikir bahwa di dalam ketaatan menjalankan ritual keagamaan kita akan diselamatkan. Dengan kata lain, ketika kita butuh sesuatu, ketika kita ingin selamat, baru kita ingat Tuhan. Ketika kita membutuhkan sesuatu di dalam perjalanan hidup kita, baru kita ingat untuk pergi ke gereja. Mestinya tanggapan sebagai orang beriman, kita sadar betul bahwa panggilan Allah yang kita tanggapi di dalam iman membuat kita mengerti apa yang dikehendaki Allah. Kita beriman, mestinya menjalankan iman kita yang tertuang di dalam ritual keagamaan dan juga di dalam tindakan nyata kita.
kita melakukan ibadat ritual di dalam gereja, itu bukan semata-mata karena kita ingin mendapatkan apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi rencana hidup kita. Tetapi itu adalah ungkapan iman atas kasih Allah yang sungguh luar biasa menjamah Anda, menjamah saya, menjamah kita semua, dan memulihkan kita dari dosa, yang membuat kita berani untuk mengampuni mereka yang melukai hati kita. Menjadi pertanyaan refleksi, apakah Anda dan saya serta kita semua taat pergi ke gereja, taat untuk berdoa, taat untuk melakukan kewajiban-kewajiban agama kita? Kita melakukannya karena takut akan hukuman Allah? Atau karena kita tidak mengenal sebetulnya apa yang kita imani? Allah Bapa di surga tidak pernah menghukum Anda, saya, serta kita semua. Kasih-Nya yang luar biasa mestinya menggerakkan Anda, saya, serta kita semua untuk tekun di dalam hidup doa, untuk tekun di dalam menjalankan kewajiban-kewajiban ritual agama kita, dan juga untuk berani menjalankan apa yang kita imani di dalam perjalanan hidup kita. Tanggapan akan panggilan Tuhan mestinya terwujud di dalam persiaran hidup kita yang makin hari semakin bijaksana, semakin rendah hati, semakin menjadi pribadi yang memiliki ketajaman mata hatinya, tidak mudah menghakimi, tidak mudah menjadikan imannya sebagai barang tontonan bagi orang lain supaya dianggap suci, supaya dianggap religius. Karena beriman bukan hanya sekedar menjalankan ritual agama. Beriman berarti kita mensyukuri atas kasih Allah yang sungguh luar biasa, atas bimbingan Roh Kudus yang membuat kita tetap hidup, yang membuat kita tetap mampu menikmati persiaran hidup kita dengan sukacita. Jangan buat hidup kita sia-sia karena kita hanya sibuk dengan urusan duniawi saja yang berkaitan ritual agama yang seringkali justru menjauhkan kita dari kasih Tuhan kita. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, Bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian yang terkasih, menanggapi panggilan Tuhan yang kita kenal dengan iman, mau menyadarkan dan juga mengajak Anda serta saya, serta kita semua. Beriman berarti kita menanggapi kasih Allah yang tertuang di dalam pelaksanaan ritual agama dan juga di dalam tindakan nyata kita. Bukan supaya kita dipuji oleh sesama kita, tetapi supaya nama Tuhan dipermuliakan. Karena beriman bukan hanya sekedar taat menjalankan agama atau mempertontonkan ritual agama kita kepada orang lain, tetapi kita hidup di dalam kasih dan terangnya. Kita hidup di dalam sukacitanya dengan hidup berdamai, mewartakan cinta kasih yang mempersatukan dan bukan yang memecah belah. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.